Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak E. Begitu banyak perjalanan dan kita juga harus bisa mengawali dan mengakhiri. Di sini saya sedang di saung pengajian. Nah, di saung sangat nyaman sekali. Di sini Pak E akan menjelaskan tentang siapa yang kita musuhi dan siapa sesungguhnya yang kita musuhi itu. Harus mengerti. Pernah dengar kalimat rukun iman? Ada berapa? Tentunya ada 6 rukun iman. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, tentunya iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Begitu juga yang 6, iman kepada hari akhir. Di sini definisi tentang rukun ialah akrab atau karib atau bersahabat, sangat-sangat dekat sekali dan mengikat jalinan hubungan intim antara hati dengan rasa. Nah, sekarang 1 rukun tadi, apakah Anda sudah akrab atau rukun dengan yang pertama ialah rukun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata manusia sudah tidak percaya dengan Allah atau Tuhannya, tidak nyaman dengan pilihan Tuhannya, sudah tidak mau muji lagi, tidak terima lagi dengan keadaan apa yang diberikan Tuhan. Makanya sampai detik ini manusia tidak mengenal Tuhannya, bahkan memusuhi Tuhannya karena tidak mau dekat. Kalimat rukun itu harus akrab. Kemudian yang kedua, manusia sudah tidak mau berteman dengan Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Seperti kalian punya kitab, kalian simpan di lemari sampai baru terus dan baru terus dan baru terus. Kalau zaman dulu kitab itu rusak, kita baca dan kita artikan. Sampai detik ini kita tuh jijik melihat Al-Quran. Jangankan megang, buka juga nggak mau, melihat juga mau, maka disumputkan di dalam lemari. Tuh musuhnya, memusuhi Al-Quran Allah, kitab Allah. Seperti itu. Ketiga, nah, bermusuhan kepada malaikat Allah. Kita berkhianat tentang pandangan malaikat Mikail, menggunakan kuping yang menerima wahyu atau mendengarkan wahyu, menggunakan telinga yang kurang baik, menggunakan ucapan kurang baik. Padahal di sini indra ini yang duduk ialah malaikat muqarrabin. Tidak pernah rukun, jangankan disebut, dieling-eling juga enggak, apalagi difatihain. Coba kalau ada waktu, duduk al-fatihain. Hargai yang duduk di mata, hargai yang duduk di kuping, di telinga, di hidung dan di mulut malaikat muqarrabin. Dan masih banyak malaikat muqarrabin yang lain. Pasti kalian dan saya akan bertemu dengan malaikat itu. Maka harus rukun, sering-sering di al-fatihain. Jangan cuman hanya sebagai ingatan saja. Tuh musuhnya. Yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Manusia sudah tidak pernah akrab dengan pembelajaran tentang Rasul-Rasul Allah yang mengantarkan risalah kepada orang-orang muslim atau dirinya sendiri atau diri kita. Ya, dirinya sendiri maksudnya Anda dan kawan-kawan kolega semua. Di sini tidak percaya dengan sunnah atau ajarannya, tidak pernah mengerti. Kalau dia iman kepada Rasulullah, tentunya yang terakhir
Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dan sunnahnya akan dipakai. Mereka alim ulama, mereka para sufi, para aulia telah mengibarkan sunnahnya Kanjeng Rasulullah, hadis-hadisnya, aturan-aturan yang sangat indah yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah pakai. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, kemudian diadu di sana dengan orang lain adu dalil. Itu ternyata kita memusuhi Rasul-Rasul Allah dengan keegoan kita, merasa benar, merasa hebat, aturan kita lebih baik daripada aturan risalah dari Rasulullah. Ternyata bodoh kita itu. Musuh kita orang-orang besar, musuh kita ialah Tuhan kita, musuh kita ialah malaikat Allah, musuh kita ialah kitab Allah. Masya Allah. Apalagi yang kelima, harus rukun kepada qada dan qadar. Ini bermusuhan, memusuhi namanya qada dan qadar. Diberi ujian susah, tidak terima. Diberi ujian masalah, musibah, tidak mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah dipikir berlarut-larut seperti hidupnya merana, tersiksa, merasa dirinya paling susah daripada orang lain. Begitu piciknya hati manusia itu sampai memusuhi qudratullah atau qadarullah. Bodoh ternyata kita ini. Kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Iyakan saja. Oke, siap ya Rob. Saya akrab padamu, rukun padamu. Apapun saya siap. Begitu. Ternyata kita memusuhi qadarnya sendiri, takdirnya sendiri, nasibnya sendiri yang dipilihkan oleh Allah. Pilihanmu sangat buruk, Allah yang Maha Tahu memilihkan kamu. Kemudian yang keenam, rukun kepada hari akhir. Makanya manusia harus belajar dengan awalu dan wal akhiru. Tahu namanya awal, tahu dengan akhir. Orang juga mau mandi ada awalnya, ada akhirnya. Orang makan ada awal, ada akhirnya. Orang sholat ada awal, ada akhirnya. Nolong orang juga terus menerus ada awal, ada akhirnya. Ketika kita berbicara dengan awal, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Begitu juga setiap akhir dari satu buah pembukaan, yaitu penutupan. Katakan shadaqallahul adzim ketika habis sholat, ketika habis wirid. Misal habis sholat, habis doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim, alhamdulillah. Itu ciri yang iman kepada hari akhir. Rukun, habis makan, alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa, enggak harus baca Al-Qur'an juga. Shadaqallah, tutupi semua, tutup. Nah, di situ. Jadi namanya penutupan itu harus indah. Jadi ketika kalian hidup harus berpikir tentang penutupan. Mati. Matimu seperti apa? Tutup dengan baik. Matimu. Penutupan itu. Nah, jadi orang-orang yang bijaksana berpikir realistis ke depan dan mempunyai visi, misi, yaitu tentang akidah, ketakwaan kepada Robnya. Hubungan yang akrab, yang santun, yang menggunakan adab, ya. Jadi jangan sampai kita terpana dengan hal-hal seperti ini, yaitu tentang keangkuhan, kehebatan, kepandaian diri sendiri. Naudzubillah. Kembalikan dirimu antara dirimu sendiri dan Allah. Ikat hubungan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, sepantas-pantasnya. Jangan kau musuhi Robmu, ya. Usahakan dekati, berkariblah untuk menuju kebaikan-kebaikan Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Semoga motivasi ini menjadi pertimbangan dalam berpikir dan menjadi satu buah pedoman, yaitu jangan sampai kita keras kepala. Insya Allah akan ada jalan dan diri Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Saran Depare. Semoga rahayu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.